Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lil mu'minina wa rahmah wa atamma bihi ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam afdalun ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا صدق الله العظيم وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan tempat yang kita duduki saat ini menjadi saksi kebaikan kita di akhirat nanti. Semoga Allah mengaruniakan kita hati yang yakin bahwa setiap kebaikan yang kita lakukan akan dibalas dengan sempurna oleh Allah, sehingga hati kita lebih sibuk dengan yakin akan jaminan Allah daripada sibuk berharap belas kasih daripada dengan makhluk. Semoga Allah mengaruniakan kita hati yang yakin bahwa tidak ada perlindungan yang maha kokoh kecuali perlindungan Allah. Dan semoga Allah mengaruniakan kita hati yang yakin bahwa kita akan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sosok pribadi teladan yang setiap ucapannya mengandung kebaikan, setiap diamnya mengundang hikmah, bahkan setiap gerak hidupnya bebas dari kesia-siaan. Jemaah sekalian dirahmati Allah, banyak orang mencari figur terbaik dalam hidupnya, tapi begitu banyak kecewa setelah mengetahui siapa aslinya. Ada seorang laki-laki bercita-cita ingin menikah dengan seorang wanita terhebat, tercantik, mungkin termahal di dunia ini. Tapi begitu sudah menikah, ketahuan aslinya, kecewa. Ada orang yang meniru kepada atasannya, dilihat sosok pribadi yang mantap, punya integritas, tapi ketika tahu aslinya kecewa. Tapi kalau kita belajar dari sosok pribadi Nabi SAW, sedikit pun kita tidak akan pernah kecewa. Orang yang makin hari mengenal pribadi Nabi, dari sisi manapun kita akan menemukan contoh terbaik. Sayangnya banyak di antara kita umat Islam yang tidak menjadikan pribadi Nabi sebagai referensi yang paling baik. Ya, cuma sekian dirahmati Allah. Waktu yang singkat kita ingin cari kenapa sosok seperti Rasulullah SAW adalah pribadi yang dicintai oleh umatnya, kepemimpinannya jadi teladan, bahkan bukan oleh umat Islam sendiri, bahkan orang-orang yang membenci Islam waktu itu. Dalam sebuah majalah Tudes dijelaskan, umat Islam dulu zaman Nabi SAW mereka tidak hanya menaklukkan kerajaan-kerajaan, tapi juga mereka menaklukkan hati raja-raja. Jadi Rasulullah SAW mengajak orang jadi baik cukup dengan mengirimkan surat. Ini luar biasa ini. Dengan surat saja orang bisa berubah ikut masuk Islam. Beda sama kita kan. Dikasih tahu, dikirimin orang, gak nurut-nurut. Tapi Nabi cukup dengan surat. Nah, cuma sekian dirahmati Allah.
Seperti apa sih sepertinya Rasulullah kepemimpinan Nabi SAW ini? Oke. Jadi Rasulullah itu mengalami 3 proses, 3 tahap yang dilalui, yang ini jadi kekuatan bagi kepemimpinan Nabi SAW. 1. Rasulullah itu sebelum memimpin umat ini, beliau berhasil memimpin dirinya. Rasulullah berhasil memimpin matanya sehingga tidak melihat apapun kecuali pandangan-pandangan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah matanya aja bisa dipimpin coba. Tidak mau melihat yang lawan jenis, akhwat, apalagi wanita jadi-jadian gak mungkin dilihat oleh Nabi. Wanita asli gak dilihat. Tidak ngelihat lagi gemerlapnya kemewahan dunia, maka hatinya terjaga dari cinta terhadap dunia. Terjaga pandangan matanya, yang paling dahsyat adalah Nabi terjaga pandangan matanya dari ngelihat kejelekan orang. Dan ini jarang dimiliki oleh sebagian pemimpin, mungkin termasuk kita yang notabene kita kepala rumah tangga. Cuma sekian dirahmati Allah, Nabi juga berhasil memimpin lisannya. Maka tidak ada yang keluar dari ucapan Nabi kecuali perkataan qaulan karima, perkataan yang mulia, qaulan layyina, perkataan yang lembut, qaulan azima, perkataan yang paling agung. Makanya coba lihat saudara, banyak ribuan hadis di karang para ulama, itu ucapan Nabi tuh. Maka tidak ada pemimpin yang sedahsyat Nabi SAW, yang ucapannya dari bangun tidur sampai tidur kembali diikuti oleh orang. Ya, bahkan kita kalau ngasih nasihat ke anak, kalau dibicara Rasulullah tuh tunduk anak kita. Dengerin ini deh, Nabi bilang begini, tok, wah, Bi, iya. Coba beda, dengerin deh, Pak RT ngomong begini, oh nggak mau. Kenapa? Karena dia lihat tahu aslinya Pak RT kayak gimana. Cuma sekian dirahmati Allah. Sayangnya kita nggak sungguh-sungguh untuk memimpin diri, memimpin mata, memimpin lisan. Yang paling penting adalah memimpin nafsu ini. Ya, kenapa banyak pemimpin jatuh? Seorang pemimpin jatuh justru bukan karena orang lain, tapi karena dirinya sendiri. Tapi Pak Ustadz, itu saya lihat ada pemimpin zolim di negara mana gitu. Nanti akan ada waktunya dia jatuh. Seperti layaknya siapa? Fir'aun yang menguasai Mesir, yang meluluh lantakan umatnya Nabi Musa, tapi dengan kekuatan dari Allah hancur. Ya, cuma sekian dirahmati Allah. 1. Yang kedua, kenapa Nabi berhasil dalam kepemimpinannya? Ini yang jarang orang mau mendalami dan menseriusi. Rasulullah memimpin dengan kekuatan suri tauladan. Jadi Pak, Rasulullah itu nggak pernah nyuruh orang sebelum nyuruh diri, nggak pernah ngelarang orang sebelum ngelarang diri. Rasulullah SAW nggak pernah nyuruh orang, bahkan ada seorang pembantunya Sa'ad bin Abi Waqqas. Begitu dia kerja, Nabi pulang, dia lagi tidur. Nabi pengen sesuatu dari dia, nggak dibangunin. Lalu istrinya bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau tidak bangunkan dia? Tidak, aku kasihan dia udah terlalu capek kerja di rumah kita. Ya, enak itu kalau punya bos kayak Nabi ya. Supirnya capek, mau ada acara lagi. Mau kemana lagi Pak? Tolong antri saya ke Kuningan. Pak, saya lagi capek. Oh gitu ya, udah kamu tidur. Biar saya pakai Grab aja, top. Ada atasan gitu? Gak ada. Masya Allah. Pak, halo. Duduk kita ini jadi contoh. Saudara yang dengerin khusyuk, fokus, lihat WhatsApp atau sambil meresapi tapi ke bawah mimpi. Ya, itu jadi contoh tuh. Suka ada yang nanya ke saya, gimana Pak Ustadz cara ngerubah istri saya? Cara ngerubah anak saya? Konsepnya udah jelas, contohin yang benar. Makanya maaf, kalau Bapak pengen anak ahli tahajud, gak usah nyuruh, kita yang mulai. 1 malam, 2 malam, 1 minggu, 1 bulan, setahun, sampai bagus tahajud kita nih. Baru nasihat tahajud nanti masuk ke anak-anak kita. Beneran nih Pak. Pak, saya mau contoh. Apa yang membuat orang susah bangun tahajud? Tahu? 1, tidak terampil memanage waktu malam. Yang kedua, perutnya terlalu penuh dengan makanan.
Habis maghrib makan nasi, isya martabak, mau tidur mie goreng. Beres tuh gak bakal bisa tahajud itu. Jadi orang yang kekenyangan Pak, itu susah bangun malamnya. Ya, ikhtiar bangun malam. Biasanya Bapak pasang apa tuh? Pasang apa? Alarm. Supaya supaya bunyi, supaya bangun, supaya bunyi. Jadi alarm itu dipasang supaya bunyi. Asa, ikhtiar, pencet jam 3, begitu bangun kalah. Karena setiap bangun ada bisikan, nanti aja, kamu masih capek, 5 menit lagi aja. Akhirnya bablas pas bangun-bangun ketika azan, gak jadi tahajud. Dan itu dilakukan terus bertahun-tahun, gagal terus nih. Katanya mau mulia, katanya mau dimudahkan, tapi buat tahajud tuh berat sekali. Ya, kenapa sih Pak Ustadz? Karena pemimpin-pemimpin hebat, orang-orang soleh, para nabi melakukan kebiasaan ini yang jadi kekuatan. Apa kata Allah? Inna nasyiatal laili asyaddu wa aqwamu qila. Ketahuilah dengan bangun malam membuat jiwamu jadi kuat. Makanya orang pemimpin yang kuat bangun malamnya biasanya nggak mudah terpengaruh. Cari itu pemimpin kayak gitu. Coba sekian dirahmati Allah, gitu ya. Bapak pengen istri jadi lembut Pak. Kuncinya apa? Kita jadi makhluk halus. Maksudnya nggak usah kasar-kasar. Ngomong sama istri, mah gimana? Makanya saya suka bingung, ada orang yang baru nikah tuh panggilan tuh enak-enak banget ya. Oh, gimana Beb? Jadi nggak kita kondangan? Oh jadi ya oke. Setahun, 2 tahun, mulai berubah. Manggil suami, nggak lagi yang Beb. Wan, kondangan gak Wan? Oh, Iwan nggak jadi kondangan. Panggil nama. Padahal Nabi SAW ngasih contohnya luar biasa. Untuk panggilan aja Pak. Itu ternyata ada pesan dari Nabi karena orang punya kecenderungan ingin dimuliakan. Rasulullah manggil istrinya apa Pak? Hah? Humairo. Tahu artinya Humairo? Halo? Humairo? Bapak nggak tahu nih. Apa? Kemerah-merahan? No. Kalau kemerah-merahan tuh blast on, you know. Humairo, nanti di searching coba ya. Humairo itu merona, ya. Kenapa Rasulullah manggil istri Humairo? Karena Siti Aisyah itu putih. Kapan disebut Humairo? Ketika diajak bercanda oleh Nabi, merah pipinya. Begitu nggak bercanda, putih lagi. Jadi orang baru disebut Humairo kalau aslinya putih. Ini ada rumah tangga pengen kelihatan, Papa panggil aku dong seperti Nabi Humairo. Wah gak cocok Pak. Lu kata Ustadz, itu disebut Humairo kalau aslinya putih. Kalau mama kan geseng kayak begini, ini bukan Humairo, Humaireng. Jadi jangan maksakan gitu ya. Rasulullah dari panggilan aja memuliakan perempuan. Makanya gimana orang gak terenyuh. Yang menarik apa? Nabi secara fisik aja itu bisa ngajak orang. Belum ngomong ini. Itu kan teladan tuh Pak. Ada gak sih? Dulu maaf saya qadarullah ya. Udah lupa waktu itu saya masih SMA lah. Pernah tablik akad dengan seorang pelawak. Saya gak usah sebut namanya ya. Beliau masih hidup. Dia belum ngomong Pak. Baru duduk. Baru mau naik panggung orang udah ketawa. Ini orang hebat ini ya. Orang belum ngomong. Orang udah pada ketawa. Subhanallah. Energi orang pengen ketawa tuh kelihatan dari performan dia. Nah ada pemimpin kayak begitu tuh Rasulullah. Kapan terjadi? Pernah satu hari Nabi SAW ini dapat kabar hoak. Orang Yahudi ini dengar kabar hoak dari orang lain tentang Nabi. Muhammad tuh pedusta, penyihir. Kamu kalau ikut dia kamu kena sihir sama dia. Sampai satu hari Allah mempertemukan orang Yahudi ini dengan Rasulullah. Ketika itu Rasulullah sedang ngasih nasihat di sebuah pojok di kota Madinah. Dan Yahudi ini ngelihat. Wah Rasulullah Muhammad SAW. Wah ini orang yang disebut engkau Muhammad SAW. Apa dia kata? Huwa rajulun la yaktib. Demi Allah, demi zat yang menguasai bumi ini. Sesungguhnya aku melihat dia bukanlah pendusta. Masuk Islam. Pak, kalau Bapak pulang, istri ngelihat Bapak gimana tuh? Mau ngajak pulang dipijit atau mau ngelempar? Ya kan? Bahkan ada suami udah jamnya pulang gak mau pulang. Kenapa?
Terbayang tuh wajah istrinya. Lo kok gak pulang-pulang udah jam 4? Ntar aja jam 9-an. Gue tahu nih mau lembur. Aslinya sebenarnya bisa pulang cepet. Kebayang, waduh. Tanya ke kita Pak. Jadi kalau dari performan aja kita udah mengkhawatirkan orang lain, gak jadi teladan tuh. Masya Allah. Ya, jadi kunci keberhasilan dakwah Nabi adalah kekuatan suri tauladan. Oke, yang terakhir. Yang ketiga, Nabi SAW itu dicintai oleh umatnya pada masa dan pada masa sudahnya adalah karena Rasulullah tidak hanya memimpin dengan akal dan fisiknya, tapi dia memimpin dengan kekuatan hatinya, ketulusan hatinya. Ini penting sekali. Kenapa? Karena tidak semua orang terlatih untuk memposisikan kondisi hati dalam situasi yang nyaman terus. Ada saat kita tertekan, tapi gimana kita memanage ketertekanan, kegelisahan ini dengan sesuatu yang membuat kita jadi lebih bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Pak, itu pemimpin yang familiar oleh kita. Jadi Nabi sendiri bersabda tidak ada satupun orang-orang yang duduk bersama Rasulullah merasa direndahkan. Pernah satu hari ada seorang laki-laki, Jabir Al-Jabali. Beliau baru datang Pak. Ini majelis Rasulullah begitu padatnya. Begitu padatnya dia celingak-celinguk. Ya mungkin kayak bapak atau kayak saya lah. Pengen duduk udah gak ada tempat di sini. Rasulullah ngeliat apa yang dilakukan Rasulullah. Beliau lepas gamisnya. Dia lipat, dia taruh di sampingnya. Karena di sampingnya kosong. Ya Jabali ta'al huna. Hai Jabali kesini kau. Ya Rasulullah. Orang gak tahu siapa dia. Panggil. Sampai duduklah kau di sini, fi mahalik, duduk di sini. Apa yang dilakukan oleh Jabali, beliau ambil gabis Nabi yang buat alas itu, dia cium sambil nangis, ya Rasulullah, beginikah cara engkau memperlakukan orang lain. Jabali itu orang gak kenal siapa dia, bukan sahabat, bukan tabiin, orang biasa. Tapi begitu Nabi ngelihat dia gak bisa duduk, padahal ada tempat duduk kosong di samping Rasulullah, diajak suruh ke sini. Itu luar hebatnya. Ya. Beda sama kita kan? Beda, jauh, Masya Allah. Kita kalau udah naik kereta aja, komuter lain, naik busway, wah. Sampai orang supaya dapat kursi, pura-pura yang gak jadi susah. Duduk, dapat duduk. Ya itulah jiwa, hatinya gak terlatih untuk peka terhadap penderitaan orang lain. Ini Pak kayak begini nih, ini harusnya kita belajar peka. Lihat ada orang kalau lagi ngaji, selonjoran, ya udah biarin aja. Baik sangka aja mungkin dia harus semalam diurut, gak jadi diurut jadi susah. Selonjoran gitu kan. Ada yang lagi ngiji tiba-tiba ada yang buang angin, bau lagi, diam aja kita. Biarin dia puas. Alhamdulillah ya Allah, saya dari tadi terus terang 2 jam saya nunggu buang angin, sekarang buang angin. Maaf ya Pak, tadi Bapak yang buang angin. Enggak, saya dengar Pak, tapi enggak apa-apa Pak. Saya bersyukur hidung saya masih sehat. Gitu. Jelas ya? Itu meraba tuh pemimpin begitu Pak, bisa ngeraba berempati terhadap orang lain. Dan yang paling dahsyat apa yang dilakukan Rasulullah ketika terjadi Fathu Mekah, orang-orang semua nih Mekah Pak, bukan mau diserang, Nabi mau hijrah dari Madinah ke Mekah dengan kurang lebih 10.000 pasukan dan penduduk Mekah itu pada ketakutan. Semuanya masuk rumah, tutup jangan dikunci sampai rombongan Muhammad masuk ke sini. Apa jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hei, siapa di antara kalian yang bersembunyi di balik rumah kalian, kalian aman. Siapa yang bersembunyi di balik Ka'bah, kalian aman. Siapa yang berlari dari sini, kalian aman. Gak ada satupun yang hari ini disakiti. Sampai Rasulullah memaafkan orang-orang yang kemarin menzalimi pamannya, menzalimi keluarga, dimaafkan semuanya. Masya Allah. Dan itulah turun surat Al-Fat. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kalian lihat orang-orang kafir masuk Islam secara semuanya, bukan satu keluarga, satu negara, satu kota. Coba, saya kalau cerita Fathu Mekah tuh terenyuh gitu ya, Masya Allah. Nah gitu Pak, jadi pemimpin seperti Rasulullah punya memimpin tidak hanya menggunakan akal dan fisiknya, tapi dia punya kemampuan memanage hatinya, sehingga orang yang dipimpinnya merasa nyaman, tidak merasa direndahkan. Ya. Baik jemaah sekalian dirahmati Allah, mohon maaf waktunya terbatas.
Satu hal yang saya ingin sampaikan terakhir, karena sisa umur kita adalah menentukan seberapa besar nilai kita di hadapan Allah dan seberapa besar nilai kita di hadapan manusia. Ada satu doa yang diajarkan Nabi Ibrahim alaihissalam, waj'al lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikanlah aku buat tutur kata yang baik bagi orang-orang sesudahku. Artinya apa? Kalau aku mati ya Allah, kata Nabi Ibrahim, cukup kebaikan aku saja yang diingat oleh orang dan dicontoh. Maka langkah indahnya kalau kita wafat, anak kita belajar dari kita, istri kita belajar dari kita. Sampai ada seorang istri ketika suaminya wafat, dia panggil, sini nak, kalau kamu nanti besar, contoh bapak kamu. Kemarin teman-teman kantor pada kesini takziah, ternyata mama baru tahu bapak kamu tuh orangnya disiplin, tanggung jawab, amanah, jujur, pantas di kantor juga dicintai oleh teman-temannya dan semua rekan-rekannya. Nanti nak kalau kamu besar, contoh bapak kamu. Dan si suami sudah ngasih contoh teladan untuk anak-anaknya. Ya, tapi ada juga seorang istri ketika suaminya wafat, panggil ayah anak-anakku sini nak. Kalau kamu nanti wafat, kalau kamu nanti besar, jangan contoh bapak kamu nak. Bapak kamu mah troublemaker. Kemarin juga di kantor, waduh banyak tagihan, utangnya di warung nggak tanggung-tanggung, mama pusing sampai hari ini. Tapi mama bersyukur, loh kenapa mama bersyukur bapak wafat? Justru bapak meninggal lebih dulu, itu pasti pertolongan Allah buat mama. Cuma sekian dirahmati Allah, semoga Allah menuntun kita di sisa usia umur yang ada dan kita diberi kemampuan untuk menentukan hidup kita menjadi lebih baik, menjadi pemimpin terbaik minimal untuk keluarga kita. Karena keluarga kita adalah aset termahal dunia dan akhirat. Jangan sibuk dengan orang lain, bersungguh-sungguhlah untuk menata diri kita, keluarga kita, anak dan istri kita, karena itu adalah investasi akhirat yang gak ada nilainya. Mobil bisa habis, harta bisa habis, tapi anak-anak yang soleh, istri yang soleha, itu aset yang tidak bisa habis sampai kapanpun. Makanya ketika kita wafat, yang paling cepat siapa doanya? Anak-anak kita. Yang paling cepat siapa doanya? Istri kita. Yang paling cepat sampai doanya siapa? Adik-adiknya. Masya Allah. Semoga Allah beri kita kekuatan untuk istiqomah jalan ketaatan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadaita wa la maridan illa shafaita wa la hajata min hawaidid dunya wa la akhirati illa qadaita arhamar rahimin. Allahumma aqsina qibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa adzabil akhirah. Allahumma ighfir ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arham ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم فرج أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولا إنك التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih jemaah sekalian, mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.